Oke, kembali lagi di segmen Sudut Muram. Oke, kali ini kita kedatangan tamu di obrolan Sudut Muram kita kali ini. Yeah, our special guest. Our special guest. Namanya dirahasiakan ya. Rules yang pertama, kita tidak boleh mention nama kita masing-masing. Iya. Yeah. Karena itu dinilai akan mengundang sesuatu. Seperti di episode sebelumnya, ketika kita ngobrol, itu kita mengundang yang tidak diundang. Ya. Seperti itu. Karena saya merasakan sesuatu hal. Nah, jadi untuk itu, untuk para pendengar yang malam ini mendengarkan, dengarkan baik-baik. Ya. Oke, lads. Ya, Meds. Kita perkenalkan dulu. Ya, kita perkenalkan narasumber kita. Special guest yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang bagi kami itu lucu dan bagi sebagian orang itu menyeramkan. Ya. Oke. Membuat bulu kuduk merinding. Langsung saja, Miss, silakan ceritakan pengalaman horor yang pernah dialami oleh Miss. Silakan. Jadi waktu itu kejadiannya di rumah ya. Yeah. Di rumah, tepatnya malam hari. Di rumah malam hari. Kebetulan saya itu 3 bersaudara. Ya, di rumah itu saya tinggal dengan ayah ibu dan adik saya. Ya, yang kedua, karena yang bungsu ini pesantren ya. Oke. Ya, jadi nggak ada di rumah ya. Nggak ada di rumah. Nah, dan waktu itu juga kebetulan ayah tuh sedang ada dinas di luar kota ya. Jadi kondisi di rumah itu hanya bertiga. Oke. Hanya bertiga, ya begitu. Dan kalau saya boleh gambarkan, rumah ini saya tinggal di ibu kota provinsi Jawa Barat ya. Oke. Yang pemukiman padat penduduk. Padat sekali ya, gitu. Jadi kita tidak bisa melebar. Iya. Sempit ya. Iya betul. Dan kebetulan waktu itu rumah itu 3 tingkat. Iya. Tingkat paling atas itu paling atas itu kamar adik yang nomor 2. Tingkat kedua itu kamar saya dan ibu. Kemudian yang paling bawah itu ada ruang tengah dan ruang tamu. Ya. Okay. Kalau digambarkan antara ruang tengah dan ruang tamu itu ada pintu. Ada sekat, ada pintu. Dan akses keluar masuk itu hanya kita bisa keluar masuk hanya lewat ruang tamu, ruang depan gitu ya. Nah, biasa ya kalau malam-malam waktu itu kebetulan hari Rabu, malam Kamis. Dan kebetulan juga ya adik saya yang nomor 2 itu lahirnya hari Jumat Kliwon. Wow. Jumat Kliwon. Yeah. Dan itu lahirnya tengah malam dan Jumat Kliwon. Kata ibu saya seperti itu ya. Nah, ketika itu seperti biasa ya, adik saya itu kan dia cowok, sukanya main game gitu. Biasalah anak-anak cowok diam di kamar main game, gitar dan sebagainya gitu ya. Waktu itu memang, dan dia juga biasanya suka nongkrong kalau malam-malam sama teman-temannya. Nah, waktu itu saya lagi di lantai bawah, lagi ngobrol tuh asik sama ibu. Tiba-tiba pas lihat jam, wah ini ternyata udah malam banget nih, udah 1:30 malam ya gitu. Yuk tidur udah 1:30 malam. Kita lagi ngobrol nih di ruang tengah. Pas kita mau naik, adik saya turun dari bawah tangga, dari kamarnya ya, turun lewat lantai paling atas. Ya, lantai paling atas. Otomatis saya sama ibu nanya dong, kamu mau kemana? Udah tengah malam nih, masih aja mau nongkrong, udah tengah malam. Awas, nanti kan khawatir ya, di Bandung biasanya suka ada begal lah, apalah, geng motor begitu ya. Tapi adik tuh nggak ngomong apa-apa, dia cuma nengok, pakai baju hitam-hitam ya, kaos hitam, celana hitam, cuma nengok dan senyum. Jadi merinding. Hawanya udah gak enak ya. Nengok, senyum sambil jalan lagi aja gitu, jalan lagi. Terus dia buka pintu untuk ke ruang depan ya, ruang tamu, buka pintu terus dia tutup lagi. Biasalah ibu-ibu kalau kayak gitu anaknya keluar tengah malam, duh
keluar aja tengah malam, nggak tahu apa nanti takut ada apa ya dan lain sebagainya gitu. Udah dikasih tahu malah nggak ngedengerin, ditanya malah senyum aja gitu ya. Emak-emak kan biasa ya ngomel gitu. Saya duluan lah ke atas. Nah, biasanya adik itu kalau misalnya keluar rumah itu selalu dia bawa kunci dan otomatis kan biasanya suka ada suara kunci pintu ya kunci pintu, kalau keluar rumah. Tapi mama saya kadang juga selalu suka ini ya suka suzon gitu biasanya biasanya gini, kalau dia keluar kadang kunci pintu juga kadang lupa gitu dan nggak ada suara pagar kebuka gitu. Ini teh anak keluar pagar nggak ditutup bilangnya gitu, pintu nggak dikunci. Nah, saya ke atas lah, ibu saya ngecek ya pintu. Pas lagi ibu saya ngecek pintu, manggil saya di rumah dipanggilin teteh gitu, gitu. Teteh sia ayah gitu ya biasa orang Bandung. Terus saya bilang, bukannya tadi keluar mah gitu. Mama saya langsung kunci pintu, kunci pagar, naik ke atas. Pas saya cek dan mama cek ya ke kamar paling atas, adik saya lagi main game sambil tiduran. Dan nanya, naon sih rariwet? Aduh. Saat itu juga saya dan mama langsung teriak, wah! Dan kita satu kasur berdua dempetan. Wow. Mungkin bagi sebagian kita yang menceritakan ini lucu, tapi bagi sebagian orang itu sangat mengerikan. Soalnya pernah ada dulu saya punya di tongkrongan di teman-teman kampus gitu, di kosan itu ada yang istilahnya apa ya, kalau bahasa Sundanya mah mewujud mangrupakeun. Saya gitu, kita udah ngobrol hampir selama 1 jam dan itu tidak sadar ketika temen sayanya itu datang ke kosan. Jadi kita lagi nongkrong dengan si yang tak kasat mata itu. Tiba-tiba dia izin keluar, kalanya sana orang rek meuli heula rokok. Itu interval waktunya 3 detik, tiba-tiba temen kita yang aslinya datang dengan raut wajah yang capek. Kita aneh ngeliatin dan teman saya ya bereaksi, non maneh meni kitu kepisan ke orang gitu, aneh pisan nih pokok orang. Dan kita masih kaget gitu. Ditanya baik-baik, di mana maneh? Di kampus lah, cenah abis wifi-an. Dengan kondisi dia buka sepatu. Lagi buka sepatu dan teman yang palsunya tadi itu keluar tidak pakai sepatu. Di situ kondisi kita karena ada pride yang harus dijaga, tidak mau terlihat takut. Tidak mau terlihat takut, jadi pura-pura tidak takut. Dan hingga pada akhirnya teman-teman kita itu yang bisa dibilang orangnya sangar-sangar, tapi takut gitu. Jadi kalanya orang kadiheula sakedeung berikut itu langsung tidur atau langsung pakai selimut gitu, karena saking takutnya. Dan itu mungkin persis ya Miss ya, kalau kemarin kita sudah bahas itu ngajirim tuh apa? Ngajirim bungkelekan gitu. Bungkelekan. Tapi bagi sebagian orang hal-hal yang seperti itu teh untuk mewujud jadi satu, jadi orang gitu, itu kan memerlukan energi yang banyak ya. Betul. Memerlukan energi yang banyak. Saya pernah baca di di bukunya buku psikologi lah. Lupa lagi. Nah itu dia untuk mengumpulkan bisa mewujud itu harus mengumpulkan banyak sekali energi hingga pada akhirnya bisa menjadi wujud gitu. Dan bisa terlihat oleh manusia. Seperti itu. Nah mungkin untuk next episode kita ngundang ini kali ya, yang bisa ngomongin itu. Wow, iya sih, kita perlu seseorang yang emang punya pengalaman lebih dan dia bisa melihat atau mungkin dia punya kemampuan lebih daripada orang pada umumnya, dan kita lihat reaksi dia seperti apa. Tapi ada satu pertanyaan untuk Miss. Di salah satu keluarga ada nggak yang istilahnya bisa?
Sebenarnya Kalau bisa sih apa ya? Mungkin bukan bisa sih, kakek sih kalau ada apa-apa suka dimintain doa gitu. Almarhum ya. Iya. Kebetulan udah meninggal dan sejujurnya saya juga kadang ada kepekaan terhadap sesuatu. Kadang ada kepekaan. Tapi saya tidak bisa lihat, cuman hanya merasakan. dengar. Oh, Ya, itu kadang-kadang. lebih is not good Oh. Gitu. kalau mendengar. Sampai pernah satu ketika temennya iseng-iseng nanya, saya di tempat tempat kerja lah ya yang dulu. Dia iseng nanya, kamu anak baru kan di sini? Iya. Pasti kamu nggak tahu mantan aku ada berapa? Nanya gitu. Saya Kok tiba-tiba nanya mantan nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti. Nanya Mantan mantan. saya ada berapa dan katanya ada nggak di sini? Oke. Entah kenapa ada yang bilang gitu ya. Saya ngedengar entah itu dari hati atau dari mana ya. 3. Ada yang bilang gitu. Saya nyeletuk lah. 3 ya. Kaget orangnya. Ada nggak dari sini? Ada. Kata saya gitu. Nggak tahu kenapa ada yang bilang aja gitu. Ada 3 kayak gitu. Di sini begitu. Suka aja. ada hal-hal bisikan-bisikan Bisikan. yang bisa didengar oleh diri sendiri aja. Kadang bisa didengar atau mungkin entah itu mungkin pikiran dalam hati gitu ya. Pikiran gimana ya? Pikiran Iya. dalam hati gitu. Berusaha untuk positif. Iya gitu. Dan pernah saya juga di tempat saya yang dulu ya, kan ada psikolog di sana. Ya. Dia sampai nyari-nyari saya karena saya waktu itu karyawan baru ya. Ada yang namanya mistik gitu ya. Oke. Terus Kemudian nggak sadar saya itu ada di depannya. Ya Bu, ada apa? Saya tuh dipanggil. Dari hasil psikotes itu saya itu ada perbedaan dari hasil psikotes orang-orang pada umumnya gitu. ada yang sedikit berbeda ya. Ada yang sedikit berbeda. Ketika itu saya ditanya punya kepekaan apa gitu. Kepekaan sosial. Jangan. Waduh. Bisa jadi ya. Saya juga sih nggak tahu ya apakah itu memang bisa dianalisis secara psikologis atau apa. Tapi ketika itu saya dipanggil soalnya ini kondisinya beda dengan hasil-hasil psikotes orang-orang pada umumnya gitu. Oke. Menarik ya? Menarik. Soalnya ada nggak sedikit lads yang seperti ini, yang punya kepekaan seperti ini tuh nggak sedikit, Oke. banyak. Dan terlebih ini Indonesia juga ya. Urban legend di Indonesia tuh banyak dan kita tuh kan berangkat dari banyak kerajaan juga ya. Iya benar. Tapi bagi orang Barat, Ya. hal ini tuh kita itu yang peka terhadap sesuatu itu dianggapnya skizo. Skizo. Pernah baca belum? Berarti gangguan mental kah? Tapi memang kalau misalnya semakin sering dipercaya orang, Ya. entah mengapa semakin menjadi-jadi yang sering Hal-hal kasih seperti tahu itu. apa Iya. gitu. Oh. Jadi lebih baik Karena mungkin ada energi yang janganlah bisa diserap. dipancing-pancing Berarti Mungkin karena ada energi yang bisa diserap. begitu. Kan semakin misalkan nih aku ke Latso bilang wah lu teh keren parah kan jadi afirmasi ya itu iya afirmasi Ya. baik. Nah gitu. keren gitu. Jadi Iya. makin jadi itu Oh. hal itu juga bisa jadi Bisa jadi kadang Wah. secara nggak sengaja ada temen kita lagi WhatsAppan. Kamu ganti dong bajuna ulah warna eta we bosen kata saya. So tahu emang saya pakai baju apa? Biru, yang kelihatan di saya biru ya. Ternyata bukan dia yang pakai baju biru, orang yang sampingnya yang pakai baju biru. Gitu Oke. ternyata. Lats, ini bagaimana ini? Ini agak unik ya. Agak Ini- unik sih. Iya. Agak unik. Apalagi ini bukan hanya ngerasain, tapi dia ngedenger. Iya, iya. Narasumber kita ini ngedenger dan Benar, ini benar. unik juga sih. Ya. Iya. Apalagi ngedenger ini kan nggak main-main. Kadang kan ada juga yang bahasanya tuh nggak bisa mudah dimengerti juga. Iya. Ini untungnya dia mudah dimengerti bahasanya. Kan ada juga yang nggak. Tiba-tiba Jadi saya juga nggak tahu ya apakah, tapi kadang-kadang suka ada kayak suara sendiri gitu. Ngeiniin sendiri kayak apa ya, suara sendiri yang ada di Oke. kepala aja Iya. gitu. Bukan suara yang aneh-aneh justru ya suara. Nah, saya pernah suara itu sendiri aja mengalami gitu. mengalami kepala itu rasanya berisik. Oh gemuruh, Bukan gemuruh, berisik yang ngomong, ngobrol. segala macam. Pernah tuh ngerasain. Cuman 1 kali dalam seumur hidup, berisik banget. Itu situasinya lagi ngapain tuh? Situasinya beres baca buku. Beres Beres baca baca buku. buku. Siang-siang kah? Entah itu karena terinfluen karena yang saat itu saya baca itu buku 24 Wajah Billy.
24 wajah. 24 wajah Billy. Yang kalau sekarang difilmkan itu Split. Oh iya. Sebelum Split muncul tuh, saya baca bukunya itu 24 wajah Billy. Kepribadian ganda itu. Kepribadian ya? ganda itu. Billy Milligan, si tokohnya itu Billy Milligan. Nah, karena saya asik dengan si Billy Milligan itu yang punya 24 kepribadian itu, entah kenapa itu mungkin sugesti ya. Iya. Beres baca tentang kepribadian si Billy Milligan itu, tiba-tiba 2 hari kemudian kepala saya berisik. Berisik itu mungkin kayak Miss tadi. Ada bisikan-bisikan. Mana kenapa sih nggak ngambil jalan ini? Tiba-tiba lagi jalan ke kampus gitu. Kenapa sih mana nggak jalan ke sini? Kenapa harus jalan ke sini sih? Terus tiba-tiba nah sih mana harus beli ini gitu. Dan itu tuh nah sih mana harus kalau dari keagamaannya sih kenapa sih mana harus bacaan ini? Kenapa nggak ini? Dan itu tuh selama beberapa hari gitu, seharian full itu berisik. Sampai-sampai mau curhat ke orang tua takut, karena takut dibawa ke Iya. ke Cisarua. Takut. Kelembang ya. Takut saya teh, jadi dan hingga pada akhirnya ya saya balik lagi ke spiritual, balik ke guru saya curhat itu semua. Dan saat itu entah kenapa saya waktu itu disuruh nginep di rumah guru saya. Dah tidur di sini, ngepel, nyuci segala macam, karena kebiasaan saya dulu dengan teman-teman saya di majelis gitu ya, sering bantuin guru gitu. Jadi udah saat itu teh. Pulang dari situ guru saya nggak jampe-jampe, biasa kan suka enggak ini mah suruh pulang. Beres dari situ pulang, hilang tuh semua yang berisik di kepala saya. Entah itu sugesti, entah itu ketempelan atau apa, nggak tahu. Seperti itu dari pengalaman dari baca buku si 24 wajah Billy itu. Ya bisa jadi sih, karena kan kayak gini juga katanya ada nama kita bisa dipelajari. Makanya kalau di luar tuh kan suka ada Ghostbuster gitu ya, terus ada exorcism, gitu ya. Nah katanya kan ada ilmunya namanya metafisika gitu. Kalau di film Conjuring itu demonologi. Nah, meneliti yang begini-begini itu. Kan dalam ilmu fisika setiap benda itu punya gelombangnya tersendiri. Nah, ketika kita misalnya ya kebetulan melihat sesuatu benda yang tidak halus dilihat, ya, tidak bisa dilihat. Itu kemungkinan kita dalam gelombang yang sama, konon sih seperti itu. Gitu. Terkalibrasi ya, asmara. Iya. Segi borneo. Wow, menarik ya. Biar agak enggak terlalu mencekam aja. Saya menghibur diri sebenarnya. Saya udah deg-degan. Luar biasa ya. Kejadiannya juga nggak pandang bulu, bisa siang, bisa di mana aja, dan dalam situasi yang segala apapun bisa ya. Dan memang kalau yang kayak gitu mungkin bisa jadi sugesti ya. Makanya jangan ketika ada seseorang yang meyakini, ya sebisa mungkin ya abaikan saja begitu. Jangan diberi energi. Ya, gitu, jangan diberi kesempatan. Soalnya kalau semakin kita diyakini bahwa, sampai saya sempat di tempat saya yang dulu ya kerja, sampai dibilang, wah kamu cenayang ya gitu. Kamu cenayang ya? Itu ujung-ujungnya ada ngegombal nggak, Miss? Nggak ada. Kali aja ya kan, takutnya. Nggak ada, gitu biasanya gitu. Kamu mah sampai ada waktu itu ada yang hilang HP ya, sampai nanyanya ke saya. Di mana nih barang gitu. Ternyata ketemu nggak? Kan nggak juga sih. Padahal kan belum tentu gitu. Jadi bisa jadi saya cuma nebak tapi tebakannya benar gitu, bisa jadi gitu. Ketika orang memberikan energi, wah kamu bisa begini, kita jadi semakin sugesti. Jadi entah itu terasah atau jadi sugesti yang semakin kuat. Jadi kitanya pun setiap ada yang nanya kebetulan benar ya, kadang-kadang suka ada perasaan. Nah itu yang harus dihindari. Kalau di logikakan di ilmiah kan saya pernah baca itu LOA. Law of Attraction itu. Law yang semakin daya tarik ya. Kita pikir afirmasi semakin dekat gitu. Waktu itu saya pernah baca bukunya. Saya nggak percaya karena saya harus dibuktikan dulu. Jadi saya baca nih. Ketika saya mikirin gimana, bener nggak sih yang hal seperti itu teh
hadir gitu. Ternyata emang nggak hadir secara fisik, tapi secara suara dan wangi. Wow. Dan itu yang lebih mencekam. Wow. Yang suara waktu di episode sebelumnya saya ceritakan yang tuh gitu kayak petasan tuh didukung dengan wangi yang bisa dibilang mengganggu. Bagi orang itu wangi, tapi bagi saya mengganggu karena kayak orang yang pakai parfum yang too much gitu ya, sampai mungkin mandi parfum, nah itu baunya tuh sek gitu tuh, masuk hidung banget. Nah itu yang saya berpikirnya seperti itu. Ayat tuh ada nggak? Oh ternyata muncul gitu, tapi munculnya tidak kelihatan. Wow. Iya sih, jadi bertanya-tanya sendiri ya, karena adanya bau dan tadi juga adanya suara, ya. Nah bisa jadi ke kitanya pun jadi lebih aware dan bahkan ke kitanya pun jadi lebih panik, nggak jelas. Mau lari kemana takut ada di belakang, mau lari ke depan juga takut ada di depan, karena kan kita nggak lihat wujudnya, tahu-tahu ada mencium baunya aja gitu kan. Untungnya ini harum gitu, walaupun ya bikin pusing juga harumnya, bukan harum yang ini. Oke. Ya, sepertinya kita harus berpisah dulu ya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Miss setelah berbagi ceritanya dan berbagi pengalamannya. Sama-sama. Luar biasa Dan membuat kita di ruangan ini merasa mencekam ya. Iya. Mencekam. Mencekam tuh karena dari tadi saya berusaha mencoba menghibur diri agar supaya tidak terbawa ke arah situ, tapi sulit ternyata. Iya. Gusarnya ada ya. Oke, untuk episode selanjutnya kayaknya kita masih belum tahu jawabannya nih Lans tentang siapa yang bisa menerjemahkan ini semua. Ya. Semoga saja di episode selanjutnya kita menemukan itu ya, dan bisa berbagi kepada kita semua tentang hal ini. Betul sekali. Ya. Oke. Ya, terima kasih Miss. Semoga next nanti bisa bercerita lagi, bersua kembali ya. Dan semoga tidak ada lagi pengalaman-pengalaman yang seperti itu ya. Semoga baik-baik saja ke depannya, tidak ada hal-hal yang membuat mencekam lagi. Siap. Untuk itu untuk para pendengar dimanapun kalian berada, jangan lupa terus pantengin di channel Semanpol TV di segmen Sudut Muram. Kembali lagi minggu depan. Dan jangan lupa tutup pintu dan tutup jendela rapat-rapat. Demikian. Bye.